Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Fitri Handayani, mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu pelabuhan penyeberangan terpenting di Indonesia, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Merak yang berada di Kota Cilegon, tepatnya di Kecamatan Pulau Merak, Provinsi Banten, yang bertepatan langsung dengan Selat Sunda. Pelabuhan Merak di Banten dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1912 di bawah pengawasan perusahaan pengelola kereta api bernama Staatsvoertuigen, digunakan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan serta kepentingan militer, dan aksesnya dapat dibatasi hanya untuk kalangan tertentu, seperti pejabat atau orang yang dapat dipercaya oleh pemerintah Belanda. Bahkan, masyarakat pribumi pun tidak bebas menggunakan fasilitas ini, karena dikhawatirkan dapat menyebarkan semangat nasionalisme antar pulau. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antara ujung barat Pulau Jawa dan ujung selatan Pulau Sumatera. Pelabuhan ini sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dipilihnya Merak sebagai lokasi pelabuhan ini dapat ditinjau dari beberapa kondisi. Yang pertama, posisi Merak sangat berdekatan dengan Pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah lainnya di pantai utara di Pulau Jawa. Kedua, karena kedekatan inilah, maka jarak tempuh menjadi semakin pendek yang jika ditinjau dari segi politik sangat menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, misalnya untuk meredam gejolak jika ada pemberontakan. Ketiga, keadaan geografis di Merak sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah pelabuhan dengan kapasitas pelabuhan penyeberangan, sebab secara alami didukung oleh palung laut serta adanya pulau-pulau yang dapat menahan hempasan ombak dari Samudra Hindia yang masuk ke Selat Sunda. Keempat, secara politis lainnya, Merak dapat menjadi tempat pengalihan terhadap aktivitas masyarakat pribumi agar tidak menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kelima, karena posisinya yang strategis, maka Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Panjang sekaligus merupakan tempat untuk memantau dan mengawasi aktivitas pelayaran yang melintas di Selat Sunda, terutama kapal-kapal dagang yang merupakan saingan pemerintah Hindia Belanda. 12 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1957, Pelabuhan Merak diserahkan kepada PJKA, yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api, sebagai pengelolanya. Meski sebagai pengelola baru, PJKA tetap melanjutkan pengoperasian pelabuhan dan kapal penyeberangan yang telah ditinggalkan oleh Belanda sebagai akibat rasionalisasi. Pengelolaan kepelabuhan yang dilakukan oleh PJKA meliputi penyeberangan penumpang dan barang. Selama berada di bawah PJKA, arus penyeberangan kendaraan tidak ada sebab tidak didukung oleh kapal feri. Perkembangan besar mulai terjadi ketika pengelolaan pelabuhan diambil oleh ASDP, yaitu Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan pada tahun 1977. Sejak saat itu, pelabuhan mulai dimodernisasi dengan pembangunan dermaga permanen serta penggunaan kapal feri jenis Ro-Ro yang memungkinkan kendaraan seperti mobil dan truk langsung masuk ke dalam kapal. Modernisasi ini terus berkembang hingga tahun 1980-an dan seterusnya. Sehingga Pelabuhan Merak menjadi jalur utama transportasi yang sangat vital antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan yang telah dimulai sejak tahun 1912 ini mengalami 3 kali perubahan tempat tujuan di daerah Lampung. Ketika dioperasikan pertama kali tahun 1912 dari Merak, pelabuhan tujuan adalah di Panjang. Lalu sejak tanggal 5 Maret 1977, Panjang tidak lagi menjadi pelabuhan tujuan maupun pemberangkatan karena dialihkan ke Pelabuhan Serengsem. Terakhir, sejak tanggal 25 Mei 1981,
lintasan Merak ke Srengsem maupun sebaliknya diubah menjadi Merak Bakauheni dan Bakauheni Merak. Memasuki era modern, Pelabuhan Merak terus berkembang tidak hanya sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai fasilitas publik yang mengutamakan kenyamanan penumpang. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya Pelabuhan Eksekutif Merak. Waktu tempuh penyeberangan menjadi lebih cepat, yaitu sekitar 1 jam dibandingkan kapal reguler yang membutuhkan waktu lebih lama. Fasilitas yang tersedia juga jauh lebih modern. Terminal penumpang dirancang seperti pusat perbelanjaan atau mall, yang dikenal dengan Mall Sosoro. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti restoran, minimarket, ruang tunggu ber-AC, serta tempat duduk yang nyaman. Dengan demikian, Pelabuhan Merak merupakan salah satu contoh perkembangan transportasi di Indonesia yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, baik dari segi fungsi, teknologi, maupun pelayanan.